Tiket Persebaya versus Arema cuma dijual 25.000 lembar. Joseph Gombau minta maaf pada bonek. Persebaya Surabaya tidak bisa memaksimalkan kapasitas stadion saat menjamu Arema FC. Mereka menjual tiket tidak sampai 40.000 sesuai kapasitas Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya. Panpel Persebaya memutuskan hanya akan menjual sebanyak 25.000 tiket saja dalam laga derby Jatim yang digelar Sabtu 23 September 2023 sore. Itu sudah termasuk kategori fans dan super fans. Panpel Persebaya juga menaikkan harga tiket. Sebelumnya tiket fans dijual dengan harga 100.000, tapi kali ini mengalami kenaikan 2 kali lipat atau 200.000. Sedangkan kategori super fans dibagi kedua tipe yang berbeda. Tiket untuk tribun VIP dibedakan pada bagian atas dan dijual pada angka 300.000, sedangkan bawah dengan harga 350.000. Pelatih Persebaya Joseph Gombau mengungkapkan pentingnya keberadaan bonek di laga ini. Sayang stadion tak bisa penuh dan meminta maaf kepada supporter dengan warna kebesaran hijau tersebut. Nilai transfer Asnawi Mangkualam bakal pecahkan rekor di Liga 2 Korea Selatan. Nilai transfer Asnawi Mangkualam disebut bakal pecahkan rekor di Liga 2 Korea Selatan. Asnawi Mangkualam memiliki nilai pasar sebesar 5,65 miliar di Jeonnam Dragons per September 2023 ini. Sebelumnya bek kanan 23 tahun itu pernah memiliki nilai pasar tertinggi menyentuh 6,52 miliar saat membela klub Liga 2 Korea Selatan lainnya yakni Ansan Greeners per Desember 2021. Akan tetapi nilai transfer Asnawi Mangkualam menurun ketika pindah ke Jeonnam Dragons hingga menjadi 5,65 miliar. Kendati demikian, nilai pasar bek kanan timnas Indonesia itu diprediksi akan melonjak drastis pada musim ketiganya di Liga 2 Korea Selatan. Bahkan menurut laporan kanal YouTube ABS Multimedia, nilai transfer Asnawi Mangkualam bakal pecahkan rekor di Liga 2 Korea Selatan pada tahun ketiganya. Akun itu menyebut nilai pasar Asnawi akan melonjak hingga 8 miliar jika ingin memboyong sang pemain dari Jeonnam Dragons. Rafael Struijk main 8 menit, Ivar Jenner tak masuk daftar Jong Utrecht. Dua penggawa timnas Indonesia U23 Rafael Struijk dan Ivar Jenner mendapatkan situasi yang berbeda bersama klub masing-masing dalam lanjutan Eerste Divisi Belanda Sabtu 23 September 2023 dini hari waktu Indonesia Barat. Struijk hanya dimainkan 8 menit ketika ADO Den Haag bermain imbang 1-1 melawan tamunya yang merupakan juru kunci klasmen sementara. Telstar di Stadion Bingoal, hasil ini menempatkan ADO di peringkat 6 klasmen sementara dengan 12 poin. Sementara di tempat terpisah, Jenner tidak masuk ke dalam daftar pemain Jong Utrecht saat mengalahkan SC Cambuur 3-2 di Stadion Gelgenwaard. Ini menjadi 3 laga beruntun bagi Jenner tak masuk ke daftar pemain selepas memperkuat timnas U23. Sintayong terpesona lihat skill Hugo Samir. Sebelum ramai diperbincangkan belakangan ini, Sintayong adalah orang yang terpesona saat melihat skill Hugo Samir lebih dulu. Hal ini terjadi pada tahun 2021 lalu saat Hugo Samir dipanggil untuk pertama kalinya oleh Sintayong untuk bergabung ke TJ Timnas Indonesia U18. Pemanggilan itu tak lepas dari karir junior Hugo yang sangat ciamik. Tercatat putra Jackson F. Tiago itu pernah meraih gelar Piala Menpora 2018. Berlanjut di awal 2023 lalu, Hugo Samir menjadi satu dari 30 pemain yang dipanggil Sintayong untuk melakukan pemusatan latihan jelang Piala Asia U20 2023. Namun, kala itu Hugo harus ikut menjalani beberapa laga uji coba sebelum dipastikan ikut ke Uzbekistan atau tidak. Hugo akhirnya debut di laga uji coba melawan Selandia Baru. Masuk pada babak kedua, Hugo dengan cepat menarik perhatian pecinta sepak bola tanah air. Sejak saat itu, nama Hugo Samir sempat lepas dari sorotan media. Dirinya juga tidak dipanggil ke dalam beberapa agenda timnas seperti SEA Games ataupun Piala AFF U23. Pelatih Korea Utara U24 sombong jelang lawan timnas Indonesia U24. Pelatih timnas Korea Utara U24 Shin Yong-nam bersikap sombong jelang lawan timnas Indonesia U24 di Asian Games 2023 usai raih poin sempurna. Dia sangat percaya diri bahwa anak asuhnya bakal membuktikan kemampuannya untuk menjadi pemenang saat menghadapi skuad Garuda Muda nanti. Seperti diketahui, Korea Utara U24 saat ini masih nyaman di puncak klasmen Grup F Asian Games 2023 dengan koleksi 6 poin. Korea Utara U24 meraih hasil sempurna tanpa kebobolan usai menang 2-0 atas Kirgistan dan menekuk Kirgistan 1-0. Hal tersebut cukup bagi mereka untuk memastikan tiket ke babak 16 besar Asian Games 2023 lebih awal. Shin Yong-nam meyakini bahwa kemenangan yang didapatkan Korea Utara di 2 laga sebelumnya akan menambah motivasi pasukannya untuk mengalahkan timnas Indonesia U24.
Tempat pemusatan latihan Timnas Indonesia di IKN Nusantara resmi dibangun. Tempat pemusatan latihan Training Center Timnas Indonesia di Ibu Kota Nusantara IKN resmi dibangun. Hal ini seiring dengan kunjungan Presiden Joko Widodo bersama para menteri dari Kabinet Indonesia Maju ke IKN Jumat 22 September 2023. Presiden Jokowi mengatakan Indonesia memiliki begitu banyak stadion bertaraf internasional baik di Pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi hingga Papua. Namun Indonesia belum memiliki tempat latihan untuk Timnas Indonesia yang terpusat dan terintegrasi. Presiden Jokowi menyampaikan pusat latihan yang dibangun di atas lahan seluas 34,5 hektar memiliki 8 lapangan dan berbagai fasilitas pendukung lainnya. Sama-sama jadi pesaing, Timnas U17 Panama bertemu Ekuador dalam uji coba. Timnas Panama U17 akan berhadapan dengan Ekuador dalam partai uji coba. Yang menarik, dua tim ini merupakan penghuni grup A Piala Dunia U17 2023. Panama dan Ekuador berada di grup A bersama tuan rumah Indonesia. Selain itu, ada juga Maroko. Agenda uji coba ini seperti diinformasikan di laman Federasi Sepak Bola Panama. Uji coba ini bagian dari tur persiapan Timnas Panama U17 di Ekuador. Secara total, Timnas Panama U17 akan memainkan 5 pertandingan uji coba di Ekuador. 2 diantaranya melawan Timnas Ekuador U17 pada 23 dan 26 September. 1 lawan pada 29 September belum dikonfirmasi. Adapun pada 2 dan 5 Oktober masing-masing melawan Klub Deportivo El Nacional U20 dan Independiente del Valle U20. Sementara itu Timnas Ekuador U17 dijadwalkan melakoni 1 uji coba lagi melawan El Nacional pada 24 September. Jelang bursa transfer paruh musim, pelatih PSIS berikan saran untuk soal perekrutan pemain. Pelatih PSIS Semarang Gilbert Agius mengakui bahwa pihaknya sudah mulai ancang-ancang untuk mempersiapkan pergerakan di bursa transfer paruh musim BRI Liga 1 2023-2024. Rencana untuk mendatangkan pemain baru pada bursa transfer paruh musim ini sebelumnya memang sudah sempat disampaikan oleh CEO PSIS Semarang Yoyok Sukawi. Pada media akhir Agustus lalu, Yoyok menegaskan bahwa hasil belanja pemain pada awal musim ini terhitung sukses. Namun pihaknya juga akan melakukan evaluasi, termasuk mempersiapkan nama-nama pemain yang dibidik pada bursa transfer berikutnya. Menjelang bursa transfer yang akan dibuka pada 1 November 2023, Gilbert masih enggan membeberkan rencananya secara detail, sebab bursa transfer baru akan dibuka 6 pekan lagi. Persis raih kemenangan pertama di laga tandang BRI Liga 1. Persis Solo akhirnya berhasil mengamankan kemenangan pertamanya di laga kandang pada musim ini setelah berhasil menggebuk Rans Nusantara FC pada pekan ke-13 BRI Liga 1 2023-2024. Kemenangan ini diamankan Persis Solo melalui pertandingan sengit yang berlangsung di markas Rans, Stadion Maguwoharjo, Sleman, Jumat 22 September 2023. Sore hari waktu Indonesia Barat dengan skor tipis 2-1, pelatih Persis Solo Leonardo Medina ingin melayangkan pujian anak-anak asuhnya sebab mereka sudah bekerja keras sepanjang pertandingan untuk bisa membawa pulang 3 poin ke kota Bengawan. Juru taktik asal Meksiko itu mengatakan penampilan per pemainnya sudah sesuai harapan sebab Alexis Mesidoro dan kawan-kawan bermain dengan identitas permainan yang diinginkan oleh tim pelatih. Jadi lawan, Zé Valentin putus komunikasi dengan sang ayah. Gelandang Persebaya Surabaya Zé Valentin bakal menjalani pertandingan emosional di pekan ke-12 BRI Liga 1 2023-2024. Bajul Ijo dijadwalkan menjamu Arema FC di Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya, Sabtu 23 September 2023. Pemain asal Portugal itu bakal menghadapi sang ayah Fernando Valentin yang kini menjabat sebagai pelatih kepala Arema. Lebih fokus pada tim sendiri, Zé Valentin memilih untuk memutus komunikasi dengan ayahnya. Pekan lalu Persebaya dihajar 0-3 oleh Madura United dalam duel bertajuk Derby Suramadu 17 September 2023. Kini Zé Valentin ingin membawa Bajul Ijo kembali ke jalur kemenangan dengan mengalahkan Singoedan. Zé Valentin menegaskan status sebagai keluarga perlu dikesampingkan untuk pertandingan ini. Dia ingin mengalahkan Arema sebagai pemain Persebaya, bukan anak yang menunjukkan pembuktian kepada sang ayah.